Hai teman sekalian, ini adalah salah satu contoh soal TKB atau tes kemampuan bidang untuk tenaga pendidik atau guru, baik itu CPNS maupun P3K ya, sama saja. Soal ini pernah keluar pada SKB. SKB itu sama dengan TKB ya. S itu seleksi, kalau T itu tes. Ini adalah salah satu contohnya. Untuk bahan soal ini sudah saya insert di description, silahkan boleh di-download. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu persatu soal ini. Ini soalnya tidak banyak ya. Ini soalnya hanya 11 halaman, tapi sangat bermanfaat sekali untuk pedoman kalian belajar sebelum mengikuti TKB. Untuk soal-soal lain yang TIU silahkan dilihat di video-video lainnya. Ada tes seri angka, ada tes spasial, ada tes numerik, dan lain-lainnya. Aritmetika juga ada. Langsung saja untuk ke soal nomor 1 bagi tenaga pendidik atau guru. Ini pertanyaannya adalah, belajar menurut Bell Glader adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung pada saat seseorang, ada pilihannya ya, yang A itu saat seseorang sedang bersekolah, kemudian dari bayi sampai tua, waktu siswa sudah siap, kemudian waktu seorang sedang belajar. Nah, kuncinya adalah pada menurut Bell Glader ya. Jadi kalau menurut Bell Glader bisa mungkin dihafalkan ya, karena ini juga kalau teori-teori ini suka hafalan ya. Jadi jawabannya adalah B. Menurut Bell Glader, yaitu dari bayi sampai tua, karena manusia itu mengalami proses belajar sepanjang hayatnya. Oke, kemudian soal nomor 2. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini tidak mau makan. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan yang dikenal dalam teorinya siapa? Ayo. Nah, teori-teori ini juga pasti dihafal ya. Kalau misalnya tidak ada latihan soal seperti ini, pasti kalian sulit untuk mencari teori-teori yang akan dihafalkan. Nah, untuk jawaban nomor 2 ini jawabannya adalah A, classical conditioning dari Pavlov. Karena ini adalah kuncinya mungkin di kondisi sama extension ya, conditioning ya. Jadi kita cari yang conditioning, tapi di sini juga ada conditioning 2. Jadi dihafal saja teorinya dari Pavlov itu. Ya, itu ada 3 parameter ya sebenarnya. Satunya itu extinction atau penghilangan, kemudian ada beberapa yang lain dalam teori konektivisme ini tidak dikenal extinction, jadi ini tidak dikenal extinction. Kemudian dalam teori behaviorism dari Watson juga tidak ada proses penghilangan atau tidak ada proses penghilangan dalam pembelajaran. Kemudian dalam teori operan conditioning dari Skinner ini tidak juga dikenal istilah extinction. Jadi jawabannya adalah A, karena di sini yang ditanya adalah extinction. Kata kuncinya di extinction ya. Baik, kita ke soal nomor 3. Pada dasarnya, teori belajar behavioristik sangat menekankan pada apa? Ayo, behavior itu sifat ya. Jadi jawabannya adalah B, sifat. Karena behavior ini artinya sifat, jadi ini sangat terkoneksi atau sangat berkorelasi dengan sifat-sifat dari siswa, perilaku, dan lain-lain. Kalau proses belajar tidak, karena ini adalah proses, hasil juga tidak. Kemudian kepandaian siswa ini juga tidak
tidak terkait dengan behavior. Jadi jawabannya adalah B. Kalau dikaitkan dengan teori, itu teori behavioristik itu ada di situ ditekankan bukan pada proses ya, bukan pada proses. Kemudian teori behavioristik juga hasil belajarnya itu bukan suatu hal yang ditekankan. Kemudian kepandaian siswa juga tidak. Jadi karena ini behavior, jadi perkembangan siswa. Jadi tidak ya sekaligus menghafalkan juga, tapi tidak perlu untuk bekerja keras juga untuk istilahnya harus hafal semua teori. Kita kaitkan saja namanya dengan jawabannya. Baik, kita ke soal nomor 4 ya. Oh ini tiganya ada 2. Oke, ini kita anggap nomor 4 ya. Proses lupa diri pada seseorang menurut Guthrie terdiri secara Guthrie ini siapa coba ya? Guthrie ini proses lupa diri itu menganggap bahwa proses lupa diri itu mengalami beberapa tahapan. Jadi jawabannya adalah C. Jadi jawabannya adalah C, bahwa proses lupa diri pada seseorang menurut ini Guthrie adalah bertahap. Jangan lupa ya, diingat-ingat. Kemudian selanjutnya nomor 5. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar apa? Kalian tahu bahwa ada beberapa teori belajar yang menjadi jawaban di sini ya. Yang pertama insight, cognitive, conditioning, connectivisme. Kalian perlu belajar untuk menghafal beberapa teori belajar ini ya. Untuk soal ini jawabannya adalah kognitif. Kita sekalian belajar mengenai kognitif, yaitu kalau kognitif itu tujuannya adalah untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Jadi kognitif itu berhubungan dengan otak ya. Jadi akan dihasilkan prosedur yang diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Jadi diingat-ingat ya koneksinya antara ini tadi. Ini ada kata kuncinya prinsip belajar secara ilmiah. Itu jawabannya adalah kognitif. Jangan lupa ya. Kemudian nomor 6. Teori belajar kognitif, ya ini muncul lagi soalnya tentang kognitif. Teori belajar kognitif mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori belajar conditioning SR. Teori belajar kognitif menggunakan pendekatan masa kini. Artinya, yang masa kini kita cari saja yang ada kini-kininya ya. Ya, jawabannya adalah C. Ini mungkin sebenarnya kalau kita mengingat teorinya kayaknya nggak perlu, kita cari saja yang ada kini-kininya ya. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 7. Penerapan teori belajar Brunner. Nah ini teorinya banyak sekali keluar ya. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut kecuali. Ingat ya, kecuali. Jawabannya adalah C. Untuk teori Brunner itu jawabannya C. Ini ya, jawabannya adalah C. Jadi nanti perlu dipelajari juga teori Brunner seperti apa. Karena ini kecuali, berarti kita tahu bahwa yang teori Brunner itu yang pertama membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan lainnya, memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya, kemudian mendorong siswa untuk menyampaikan pendapat. Jadi kalau untuk mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa itu bukan teori Brunner. Nah, bisa kalian lihat ya, kalau tanpa kita berlatih, kita tidak tahu teori mana yang akan digunakan dan teori mana yang akan kita pelajari.
Kemudian nomor 8, dalam proses pembelajaran informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti itu disebut dengan belajar menghafal. Nah, belajar menghafal itu informasi baru itu dapat diterima atau dipelajari siswa tanpa menghubungkan dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada. Ya, namanya sudah menghafal berarti keluar dengan sendirinya apa yang sudah ada dalam memori otak ya. Itu ada dalam konsep proses pembelajaran, yaitu dengan cara menghafal. Kemudian soal nomor 9. Soalnya agak panjang ya jawabannya. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan satu dari 9 tahap pengolahan proses kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar? Ini fase proses kognitif ini keluar lagi ya. Kemudian kita bisa menjawab, jawabannya itu adalah A. Tadi ingat bahwa proses kognitif itu adalah proses secara ilmiah ya. Jadi berpikir secara ilmiah. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan ini, maka yang A misalkan gini. Proses pembelajaran berlangsung diperdengarkan rekaman atau suatu drama sosial kepada siswa. Pada waktu mengajar, Pak Wardi mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan. Jadi karena ini kognitif, jadi nanti akan prosesnya itu akan menggunakan sebagian besar otak ya. Jadi kalau misalnya ini sudah sebelum pembelajaran diperdengarkan rekaman, berarti si siswa ini nanti akan berpikir bahwa dia akan mendengarkan, kemudian akan mengingat, mencatat dan lain-lain, karena nanti akan diperlukan untuk menjawab pertanyaan, misalkan seperti itu. Nah, kalau yang C, Pak Anto mengutamakan kualitas penetapan dan kegunaan belajar. Saya kira ini tidak ya, tidak ada hubungannya dengan kognitif. Kemudian adanya perubahan tingkah laku ya, apalagi perubahan tingkah laku itu jauh sekali dengan nuansa kognitif. Kemudian nomor 10, salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium itu apa? Equilibrium itu sebenarnya adalah keseimbangan. Ya, jadi lihatlah di beberapa pilihan jawaban ini yang ada kaitannya dengan keseimbangan. Coba dilihat adalah ya yang menyeimbangkan antara ini ya, pengaruh sosial, kematangan pribadi, kemudian lingkungan fisik adalah proses pengaturan diri. Jadi kalau misalnya tidak punya pengaturan diri, tidak akan mempunyai keseimbangan. Jadi kalau misalnya punya pengaturan diri, itu juga bisa tumbuh, bisa berkembang untuk menjadi jadi semua proses itu menuju ke proses yang seimbang ya. Kemudian nomor 11, dalam menerapkan teori belajar sosial yang dapat dijadikan model untuk ditiru adalah sebagai berikut, kecuali guru, teman, pahlawan nasional, alumni. Ya, sudah jelas alumni. Alumni itu ya bukan tidak bisa ditiru, cuman bukan suatu model, karena alumni itu kan banyak ya. Kemudian nomor 12, untuk mendukung agar ketiga elemen diri, yaitu pemantauan diri, evaluasi diri, dan reaksi diri mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa, maka ada prosedur yang harus dilalui, yaitu apa? Yaitu nomor 12 itu adalah penilaian dan evaluasi. Kenapa kita memilih penilaian dan evaluasi? Karena penilaian dan evaluasi itu merupakan komponen atau elemen dari pengaturan diri. Nanti silakan dicari teorinya ya, teori mengenai pengaturan diri. Di sini ada kata kuncinya sebenarnya evaluasi dan reaksi. Evaluasi itu adalah penilaian. Sebenarnya ini sama ya, penilaian dengan evaluasi. Penilaian itu adalah prosesnya, evaluasi adalah menggunakan data penilaian untuk dilakukan perbaikan atau perubahan, itu namanya evaluasi. Kemudian soal nomor 13.
Yang dimaksud dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk apa. Jadi ini adalah tentang ini ya, multiple intelligence. Ini adalah kata kuncinya, yaitu digunakan untuk memecahkan masalah. Hubungannya adalah intelijensi ya. Kemudian soal nomor 14 yang tidak termaksud dalam karakteristik kecerdasan interpersonal. Interpersonal adalah kita bisa mencari jawabannya yang tidak termasuk atau sama dengan kecuali ya. Nomor 14 jawabannya adalah ini ya. Kata kuncinya adalah kecerdasan interpersonal, yaitu mudah berkonsentrasi. Karena ini adalah hubungannya dengan manusia lain, interpersonal, antar manusia atau antar satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ini benar dengan kelompok, ini menjadi pemimpin, kemudian peka terhadap teman, itu semuanya adalah interpersonal. Baik, kemudian soal nomor 15. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini karena pendidikan bersifat, ya otomatis jawabannya adalah humanisasi. Manusia ya, martabat kemanusiaan, human. Oke. Kemudian soal nomor 16. Pada dasarnya, upaya pembaruan pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju atau tersangkut dalam bidang ya peningkatan mutu proses ya pada sistem. Jadi jawabannya adalah peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Jadi ini nanti bisa dilihat di rencana kerja mungkin ya, rencana kerja pembaruan pendidikan. Jadi kalau pembebasan biaya dan pendidikan dasar itu sudah lama sekali ya. Kemudian kalau inovasi itu tidak juga masuk, pendemokrasian juga tidak masuk. Jadi kesempatan belajar itulah yang ingin dituju pada pembaruan pendidikan. Kemudian nomor 17. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan afektif ya, afektif. Jangan lupa kata kuncinya adalah afektif, yaitu digunakan, jawabannya adalah menggunakan angket. Kenapa? Karena angket itu gunanya untuk mengukur skala sikap seseorang ya, afeksi ya, afeksi. Kata kuncinya di afektifnya ini. Kemudian nomor 18. Langkah pertama dalam mencari nilai kata-kata yang tidak dikelompokkan yaitu dengan jawabannya itu menggunakan skor yang diperoleh. Namanya juga kata-kata ya. Kata-kata itu kan menjumlahkan skor kemudian dibagi dengan jumlahnya. Kalau yang lain-lain tidak ya. Kita fokus saja ke menjumlahkan skor. Kemudian nomor 19. Pada waktu pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu jawabannya adalah, nah ini teori ya, teori lagi, jadi kita harus berkali-kali belajar mengenai teori Jean Piaget, yaitu teori cognitive development. Ya teorinya itu banyak ya. Kalau cognitive development itu salah satunya adalah dengan melontarkan pertanyaan kepada siswa. Nah ini melontarkan pertanyaan kepada siswa itu adalah salah satu ciri dari
pola pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Oke, nomor 20. Agar siswa bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar yang digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses SR adalah gambar yang digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar SR haruslah semaksimal mungkin. Jawabannya adalah D, semaksimal mungkin. Soalnya karena dengan menggunakan media semaksimal mungkin, harapannya siswa itu bisa lebih memahami materi pembelajaran. Jadi kalau dalam media pembelajaran ini justru diusahakan tidak menggunakan warna yang gelap. Kemudian diusahakan dalam media pembelajaran sebaiknya diperbanyak ya, jangan seminimal mungkin, karena diperbanyak agar siswa lebih memahami materi. Kemudian kalau penggunaan warna yang berwarna-warni ini cenderung akan membuat siswa menjadi bingung. Dan seterusnya ya, ini banyak sekali soal-soal yang bisa dipelajari di sini. Untuk kunci jawabannya silakan kalian yang ingin kunci jawabannya bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya, nah ini ada contoh soal lagi yang di dalamnya tidak memilih A, B, C, dan D. Di sini disajikan pilihannya adalah jika A itu adalah jika 1 dan 2 benar, B jika 1 dan 3 benar, C jika 2 dan 3 benar, D jika semua benar. Nah ini contohnya, misalkan kita lebih memilih istilah pembelajaran karena apa? Nah ini jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jika misalnya kalian memilih angka 1 dan 2 yang benar, maka silakan pilihlah A. Kalau misalnya 1 dan 3 yang benar, itu silakan jawabannya adalah B. Kalau dalam soal ini kita lebih memilih istilah pembelajaran karena ada kegiatan guru dan siswa, oke. Kemudian ada tatap muka enggak, itu bukan istilah pembelajaran karena pembelajaran tidak harus tatap muka. Kemudian ada kegiatan yang berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Oke. Jadi jawabannya yang benar jawabannya adalah B karena jika 1 dan 3 benar. Oke, satu lagi nanggung. Contohnya saya berikan satu lagi. Pembelajaran yang berorientasi pada proses belajar rangkaian seharusnya memberikan kesempatan pada siswa untuk apa? Silakan dipilih 1, 2, dan 3. Mana yang benar? Melaksanakan urutan kegiatan tanpa terputus. Oke, karena ini adalah rangkaian. Mengulang urutan kegiatan dengan tepat. Oke, ini juga rangkaian. Kemudian mengganti. Nah, ini tidak. Berarti jawabannya itu adalah apa tadi? Benar 1 dan 2. Itu jawabannya adalah A. Begitu caranya ya. Untuk jawaban yang lebih lengkapnya lagi saya bisa berikan, nanti silakan komentar aja di kolom komentar, nanti akan saya kirim melalui email ya. Dan saya juga ada link untuk belajar soal-soal CPNS, CASN ya, baik CPNS maupun P3K. Nanti linknya juga ada di deskripsi. Silakan kalian bisa klik link tersebut. Baik, selamat belajar. Semoga nanti sukses dalam seleksi